Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara Jakarta di bulan Juni selalu terasa seperti uap panas yang lengket. Hari itu, uap panas tersebut terasa 10 kali lipat saat Wisnu, dengan ransel dekil dan hati yang gundah, berdiri di depan gerbang raksasa berwarna tembaga yang menjulang. Di atas gerbang itu terukir dalam huruf kaligrafi keemasan nama tempat tinggal barunya, Kos Bunga Malam. Nama itu, yang seharusnya membangkitkan keindahan eksotis, justru terasa seperti ancaman sunyi. Wisnu menarik napas dalam-dalam. Semua temannya mencibir ketika tahu Wisnu memilih tempat kos ini. Bukan karena letaknya yang jauh, justru sangat strategis dekat kampusnya, tetapi karena aura dan harganya yang di luar nalar mahasiswa. Kos Bunga Malam bukanlah kos biasa. Bangunan 3 lantai itu tampak seperti villa kolonial yang diimpor langsung dari Eropa, lengkap dengan pilar-pilar Romawi yang dicat putih gading, balkon besi tempah hitam, dan taman depan yang terlalu terawat, berhiaskan patung malaikat batu yang matanya selalu terasa mengikuti langkah. "Masuk, Dik. Sudah ditunggu Nyonya di dalam." Suara satpam yang muncul dari pos kecil terlalu berat dan seram untuk sekadar menyapa. Satpam itu tidak tersenyum. Raut wajahnya datar, seolah sudah melihat ribuan mahasiswa datang dengan harapan dan pergi dengan sesuatu yang lain. Gerbang besi berat berdecit, terbuka pelan, mengungkapkan jalan setapak yang ditutupi kerikil marmer putih. Wisnu melangkah. Kontras antara kemewahan yang mengelilinginya dengan kemeja flanelnya yang kusam menciptakan jurang kecanggungan yang dalam. Anak muda itu mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua adalah demi pendidikan. Uang sewa 3 kali lipat dari kos biasa memang memberatkan orang tuanya. Tetapi ini adalah satu-satunya kamar yang tersisa saat pendaftaran mepet. Langkah Wisnu membawanya melewati air mancur berlapis mozaik. Di sana, airnya tidak bersuara riang. Air itu mengalir dengan kesunyian yang mencekik, seolah takut menimbulkan suara yang terlalu keras di lingkungan yang hening ini. Kos Bunga Malam sunyi, terlalu sunyi untuk dihuni oleh belasan pemuda yang berjiwa riuh. Kebisingan jalanan besar di luar lenyap ditelan dinding tebal dan aura misterius bangunan tersebut. Pintu utama terbuka otomatis. Wisnu masuk ke lobi. Hawa dingin dari pendingin ruangan menyambut, membawa serta aroma yang khas. Gabungan antara lilin aromaterapi mahal, debu tua, dan sedikit bau besi yang samar. Lobi itu megah. Lantai marmer hitam mengilap memantulkan wajahnya yang kelelahan. Di tengah ruangan terdapat tangga kayu ukir menuju lantai atas. Dan di sana, menunggu di belakang meja resepsionis yang terbuat dari kayu jati berumur ratusan tahun, duduklah sang ratu dari Kos Bunga Malam. Bu Ratna. Wanita itu bukanlah wanita paruh baya pada umumnya. Usianya mungkin akhir 40-an. Tetapi wajahnya dengan tulang pipi tinggi, kulit porselen yang nyaris tanpa pori, dan bibir merah anggur yang tebal memancarkan kecantikan yang terlalu sempurna, bahkan terkesan artifisial. Gelang emas tebal melingkari pergelangan tangan kirinya, memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Pakaian Bu Ratna selalu serba sutra mahal, tidak pernah kusut, tidak pernah salah. Saat mata wanita itu bertemu pandang dengan mata Wisnu, mahasiswa itu merasakan sengatan listrik dingin. Sorot matanya kosong, tetapi tajam, seperti mata seekor predator yang sedang mengukur mangsanya. "Kau Wisnu?" Kamar nomor 13, suara Bu Ratna terdengar lembut, tetapi tanpa intonasi kehangatan sedikitpun. Nada bicaranya seperti beludru mahal yang dingin. "Benar, Bu. Saya baru datang," jawab Wisnu, berusaha terdengar sopan meskipun tenggorokannya tercekat. Bu Ratna tidak bergerak. Jari-jari lentiknya yang dihiasi berlian mulai mengetuk-ngetuk map kertas di mejanya. "Kau tahu, nomor 13 itu jarang sekali kosong. Penghuni sebelumnya, mereka mendadak harus pindah. Cepat sekali." Ada jeda yang terlalu lama dalam kalimat itu, jeda yang terasa seperti jurang tak berdasar. Wisnu hanya mengangguk, tidak berani bertanya lebih jauh tentang nasib penghuni kamar sebelum dia. "Peraturannya mudah," Bu Ratna melanjutkan. Suaranya kembali dingin dan formal. "Bayar sewa tepat waktu, jangan membawa tamu berisik, dan yang paling penting, jangan pernah mengganggu malam Jumat Kliwon." Dahi Wisnu berkerut. "Malam Jumat Kliwon, Bu?" "Ya. Malam itu bangunan ini beristirahat. Kau tetap di kamar. Tidak ada yang boleh keluar masuk. Tidak ada keributan. Kamar terlarang di ujung lorong lantai 3. Kau jauhi, paham?" Tatapan Bu Ratna menembus, tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau pertanyaan lebih lanjut. Wisnu mengiyakan dengan anggukan cepat. Ia mengambil kunci kamarnya dan bergegas naik. Merasa lega terlepas dari tatapan Bu Ratna. Kamar nomor 13, kamar Wisnu terletak di lantai 2,
Sudut paling belakang. Ruangan itu jauh lebih luas dan mewah dari yang pernah ia bayangkan. Kasur empuk, meja belajar kayu mahoni, kamar mandi dalam dengan bathtub kecil. Ini adalah kemewahan yang tidak ia butuhkan, tetapi sekarang menjadi miliknya. Setelah meletakkan ransel di atas lantai parket mengkilap, Wisnu mendekati jendela. Jendela itu menghadap ke halaman belakang yang luas. Di sana, tumbuh subur beberapa pohon beringin tua yang akarnya tampak seperti tangan raksasa menggenggam tanah. Pandangan pemuda itu menyapu area itu dan berhenti pada objek yang paling mengganggu. Sebuah bangunan kecil terpisah di balik rimbunnya pohon beringin, jauh di sudut halaman belakang. Bangunan itu tampak lebih tua dari kos utama, terbuat dari batu hitam, dengan satu jendela kecil yang tertutup rapat. Bangunan itu bukan kamar terlarang yang disebut Bu Ratna, karena Bu Ratna menyebut kamar terlarang itu di lantai 3. Tetapi bangunan itu memancarkan rasa penolakan yang sama kuatnya. Wisnu menghela napas panjang. Kemewahan kos bunga malam ini, ia sadari, terasa seperti lapisan gula tipis yang menutupi sesuatu yang pahit dan gelap di bawahnya. Uang yang mengalir deras pasti berasal dari suatu tempat, dan dalam budaya Indonesia yang kental mistis, uang yang datang secara abnormal seringkali memiliki harga yang abnormal pula. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, diselimuti selimut mahal yang berbau aneh, dan mimpi tentang mata kosong yang memantul di lantai marmer hitam. Setiap sudut kos bunga malam adalah keindahan yang menyeramkan. Beberapa minggu berlalu, dan rutinitas kos bunga malam telah menelan Wisnu dalam pola keheningan yang menyesakkan. Mahasiswa itu belajar dengan cepat bahwa penghuni kos lain bukanlah teman, melainkan saingan dalam kesunyian. Mereka semua membayar mahal untuk privasi mutlak. Mereka keluar pagi, kembali malam, dan bersembunyi di balik pintu kamar yang tebal. Namun, tidak semua bisa diredam oleh dinding marmer dan pintu kayu jati. Suatu sore, saat Wisnu sedang mencuci pakaian di area laundry komunal, ia bertemu dengan Rina. Rina adalah salah satu dari sedikit penghuni kos yang masih mempertahankan jiwa sosialnya, meskipun dengan kecenderungan sinis dan skeptis yang tebal. Rina menempati kamar 14, tepat di sebelah kamar Wisnu. Baru 2 minggu di sini, NU, sudah dengar lagu malamnya Bu Ratna? Tanya Rina, menyeringai sambil memeras kaus. Wisnu mengangkat bahu. Lagu malam, cuma suara AC yang terlalu keras kurasa. Bukan AC, Nu. Itu lagu pembayaran sewa, bisik Rina mendekat. Mata wanita muda itu kini tidak lagi sinis, melainkan penuh kekhawatiran yang nyata. Kau tahu? Setiap malam Jumat Kliwon, semua lampu lorong seperti meredup sendiri. Lalu, dari lantai 3, terdengar suara. Bukan musik, bukan teriakan, tapi seperti orang menahan sakit. Atau mungkin menahan kenikmatan yang ganjil? Percakapan itu membuat bulu kuduk Wisnu merinding. Sejak awal, ia memang merasakan keanehan di lantai 3. Bahkan dari kamar mereka di lantai 2, seringkali terdengar suara gedebuk berat, seperti ada benda raksasa yang dijatuhkan ke lantai di tengah malam. Kau pernah coba intip? Tanya Wisnu. Suaranya pelan. Jangan gila, tukas Rina. Lampu sorot CCTV Bu Ratna itu lebih canggih dari sistem keamanan bank. Sekali kau keluar di jam itu, besoknya kau akan menerima surat teguran dengan tulisan tangan Bu Ratna sendiri. Aku pernah dengar penghuni lantai 3 diusir, karena hanya ingin mengambil air minum dari dispenser. Rina kemudian menunjuk ke arah kamar terlarang di ujung lorong lantai 3, yang terlihat samar-samar dari sudut laundry. Katanya, di sana tempat Bu Ratna menjalankan bisnis utamanya. Bukan sewa kamar, tapi sewa. Rina ragu sejenak, lalu berbisik. Sunak. Wisnu tidak percaya pada tahayul, tetapi dia percaya pada mata dan hidungnya. Sore itu adalah Kamis, mendekati Jumat Kliwon. Setelah menyelesaikan laundry, Wisnu kembali ke kamarnya. Bau besi yang samar yang ia rasakan di lobi pada hari pertama kini semakin kuat. Kali ini, bau itu bercampur dengan aroma yang sangat khas. Aroma dupa klinik yang pekat, seperti kemenyan yang dibakar dengan tergesa-gesa. Pukul 11 malam, keheningan yang biasanya terasa mencekik kini berubah menjadi keheningan yang mengancam. Wisnu mencoba fokus pada buku kuliahnya, tetapi indera penciumannya tidak bisa berbohong. Bau dupa itu merayap di bawah celah pintu kamarnya, disusul oleh aroma yang lebih aneh dan membuat perut mual. Bau tanah basah, lumut, dan sulfur sioliola. Ada sesuatu yang baru saja keluar dari rawa-rawa. Kemudian, terdengar suara. Itu bukan suara manusia, itu adalah suara gesekan yang berat, seperti kuku batu raksasa yang menyeret di lantai marmer lantai 3. Trik-trik. Jarak gesekan itu panjang, menunjukkan langkah kaki yang lebar dan tidak wajar. Jantung Wisnu mulai berdebar tak karuan. Rina Ben, ini bukan suara AC atau tetesan air. Ini adalah suara dari sesuatu yang harusnya tidak ada. Tiba-tiba,
Suara gesekan itu berhenti tepat di atas kamar mereka. Udara di kamar Wisnu langsung mendingin drastis, jauh melampaui kemampuan AC. Wisnu bisa melihat napasnya sendiri berubah menjadi uap tipis. Pria muda itu mematikan lampu kamar, merangkak ke pintu, dan menempelkan telinganya ke kayu jati yang dingin. Tidak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri yang bergemuruh. 3 menit kemudian, gesekan itu kembali. Kali ini disertai dengan suara lain gumaman serak, berat, seperti suara kerongkongan yang tidak terbiasa berbicara bahasa manusia. Gumaman itu terdengar seperti mantera yang dibacakan, bersahutan dengan suara lembut Bu Ratna. Suara Bu Ratna terdengar penuh kepatuhan, nyaris seperti ratapan. Wisnu mundur dari pintu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memutuskan menghubungi Rina. Wisnu chat, "Lo denger nggak? Ini gila." Rina balas cepat, "13 tahun gue di sini. Baru kali ini sepekat ini baunya. Kayaknya Bu Ratna lagi pesta besar." Rina menawarkan diri untuk bertemu di dapur umum, tempat yang dianggap paling aman karena berada di dekat pos satpam. Di dapur yang remang-remang, mereka bertemu. Wajah Rina pucat, bahkan di bawah cahaya lampu neon. "Ada yang tahu ini apa, Rin?" Wisnu bertanya, menunjuk ke lantai marmer yang kini terlihat lebih gelap. "Jaya, tukang kebun Rena berbisik. Dia sudah di sini sejak kos ini dibangun. Dia tahu segalanya, tapi takut mati." Mereka berdua mencari Pak Jaya, tukang kebun tua yang selalu murung. Setelah menemukan pria tua itu sedang merokok di pos jaga kosong belakang, Rina menawarkan sejumlah uang dan janji akan pindah keesokan harinya, agar Pak Jaya mau berbicara. Pak Jaya, dengan mata yang merah dan gemetar akhirnya menyerah. "Kekayaan kos ini bukan dari hasil sewa, Den. Itu hasil kutuangan," kata pria tua itu, menggunakan istilah Jawa kuno untuk pesugihan. "Dulu, suaminya Bu Ratna, Tuan Haris, kaya, tapi dia rakus. Dia kobar ritual tundung bawuk dari Gunung Kidul. Memanggil Buto Ijo, Den. Tapi Tuan Haris tidak kuat dengan permintaannya." Pak Jaya menjelaskan bahwa permintaan Buto Ijo sangatlah mengerikan. Tumbal nyawa setiap 10 tahun, dan tumbal tubuh secara periodik. Tuan Haris menolak bagian kedua, dan nasibnya berakhir tragis. "Bu Ratna, dia ambil alih perjanjiannya, Den, agar uangnya tidak hilang," lanjut Pak Jaya. Suaranya bergetar. "Dia wanita kuat, tapi dia harus membayar dengan dirinya." Setiap Jumat Kliwon, Buto Ijo datang ke kamar terlarang. Bukan cuma ambil nyawa, tapi dia ambil yang lain. Buto Ijo itu, dia butuh hubungan badan dengan ratunya agar aliran uangnya deras. Mendengar itu, Wisnu merasakan mual yang luar biasa. Pikiran tentang Bu Ratna yang anggun dan dingin, kini disandingkan dengan ritual kotor, membuat otaknya memberontak. "Tapi kenapa kamar terlarang itu di lantai 3, Pak? Bukan di bangunan belakang?" tanya Wisnu, teringat bangunan batu hitam di halaman belakang. Pak Jaya menelan ludah. "Bangunan di belakang itu tempat Buto Ijo menunggu di hari biasa, Den. Tapi Buto Ijo itu punya harga diri. Dia maunya di tempat yang paling tinggi dan paling mewah, seolah-olah dia adalah suami yang sah. Itu kamar ritualnya, Den. Kamar utama Buto Ijo." Pak Jaya kemudian memperingatkan mereka, "Kalian sudah tahu? Sekarang Buto Ijo juga tahu. Cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai kalian jadi tumbal yang bukan hanya uang, tapi jadi mainan si Ijo." Wisnu dan Rina kembali ke kamar mereka. Bau dupa kini terasa seperti racun yang menusuk paru-paru. Mereka saling pandang, dan di mata masing-masing tercermin ketakutan yang sama. Kos Bunga Malam bukanlah surga kemewahan. Itu adalah sarang pesugihan. Malam itu, di antara keheningan yang mengancam dan bau tanah basah dari entitas yang bergerak di atas mereka, Wisnu tahu, kisah kos ini baru saja dimulai, dan dia adalah salah satu pemainnya. Kepala Wisnu terasa seperti diisi pasir. Setiap detak jam terasa seperti dentuman bom yang mengingatkan pada pengakuan Pak Jaya. Mahasiswa itu mencoba tidur, tetapi pikiran tentang Tuan Haris yang mati tragis dan Bu Ratna yang bercumbu dengan makhluk raksasa berwarna hijau terus berputar. Tidak mungkin. Ini pasti hanya takhayul orang tua yang ditambahi bumbu gosip kos. Namun, fakta menolaknya. Uang sewa kos Bunga Malam yang mahal, keganjilan Jumat Kliwon, dan mata kosong Bu Ratna, semua itu tidak mungkin kebetulan. Keesokan harinya, meskipun rasa takut mencekik, muncul dorongan yang lebih kuat, rasa ingin tahu yang mematikan. Wisnu harus melihat kamar terlarang di ujung lorong lantai 3 itu dengan mata kepala sendiri. Harus ada bukti fisik untuk menolak semua cerita hantu itu. Tingkat 3 adalah kawasan terlarang yang nyata. Lampu lorong di sana tampak lebih redup dari lantai bawah. Meskipun hari masih siang, karpet beludru merah tebal menutupi lantai, yang, anehnya, terasa lebih dingin daripada lantai marmer di bawah. Wisnu sengaja menunggu sampai Bu Ratna keluar dengan mobil mewahnya di pagi hari. Pergi untuk urusan bisnis yang entah apa dasarnya.
Berjalan di tangga menuju lantai 3 terasa seperti mendaki lereng kesunyian. Langkah kakinya meskipun sudah diinjakan hati-hati, terasa berisik dan vulgar di keheningan kos bunga malam. Begitu sampai di atas, Wisnu merasakan tekanan. Tekanan fisik di dada, seperti beban air yang menimpa tubuh. Lorong itu panjang. Di sisi kiri dan kanan berjejer pintu-pintu kamar yang tertutup, rapat kamar-kamar yang Rina bilang dihuni oleh saingan dalam kesunyian. Tetapi Wisnu tidak fokus pada pintu-pintu itu. Pandangan mahasiswa itu lurus ke ujung lorong. Di sana, tidak ada hiasan, tidak ada lukisan, hanya satu pintu kayu tebal, berwarna coklat gelap, tanpa nomor kamar. Pintu itu terlihat usang dan primitif. Jauh berbeda dengan gaya vintage mahal pintu kamar kos lainnya. Pintu itu siloyala dipahat dari batang pohon tua, dan hanya dipasang untuk menahan sesuatu, bukan untuk menyambut. Aura kamar itu memancarkan rasa penolakan yang nyata. Jarak 3 meter saja sudah terasa seperti memasuki zona demilitarisasi. Wisnu memaksa kakinya melangkah maju, tangannya berkeringat dingin. Saat tiba di depan pintu keramat itu, Wisnu menyadari bahwa kayu tebal tersebut tidak memantulkan cahaya sama sekali. Sebaliknya, pintu itu seperti menyerap semua cahaya di sekitarnya, meninggalkan noda kegelapan yang permanen. Wisnu menjulurkan tangan, hanya untuk menariknya kembali. Menyentuh pintu itu terasa seperti menyentuh kuburan yang baru digali. Tiba-tiba, terdengar bunyi kunci berputar di lantai bawah. Wisnu langsung panik. Waktu Bu Ratna pulang tidak tentu, harus segera turun. Mahasiswa itu berbalik, siap melarikan diri, saat matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Pintu yang harusnya terkunci rapat itu ternyata sedikit terbuka, sekitar 1 sentimeter. Jantung Wisnu serasa jatuh ke perut. Bukannya lari, dorongan untuk melihat lebih dalam mengambil alih seluruh fungsi tubuh. Ia bergerak mundur ke balik pilar kayu ukir terdekat, menahan napas. Keberuntungannya atau mungkin kesialannya datang dengan cepat. Sosok Bu Ratna muncul di sudut lorong lantai 3. Wanita itu tidak sendiri. Di tangan kanannya, Bu Ratna menjinjing sebuah baki kuningan besar. Baki itu berisi sesajen. Ini bukanlah sesajen kecil. Ada kepala ayam hitam yang diletakkan di atas nasi kuning, berhiaskan bunga 7 rupa yang mulai layu. Dan yang paling mengerikan, sebilah keris kecil dengan ukiran ular yang disarungkan di tengah nampan. Di bawahnya, menguap aroma kemenyan yang sangat pekat, jauh lebih kuat dari yang dirasakan Wisnu malam Jumat Kliwon. Yang paling mengejutkan adalah penampilan Bu Ratna. Biasanya dingin, angkuh dan mendominasi. Sekarang, langkah Bu Ratna sangat pelan, membungkuk, dengan tatapan yang sepenuhnya tertunduk pada lantai. Gelang emas dan berlian di tangan kirinya tampak seperti belenggu, bukan perhiasan. Tidak ada kemewahan, hanya kepatuhan yang menyakitkan. Bu Ratna tampak ketakutan. Wanita itu berhenti di depan pintu coklat tebal itu. Tanpa mengangkat kepala, Bu Ratna berlutut di lantai karpet bludru. Gerakan itu jelas bukan gestur menghormat, melainkan gestur penyerahan diri total. Tuanku, Buto Ijo yang mulia, hamba membawakan persembahan. Semoga hari ini, tuanku bersedia menerima semua yang hamba berikan. Bisik Bu Ratna. Suaranya parau dan hampir tidak terdengar. Sama sekali berbeda dari nada dingin yang selalu digunakannya saat menagih uang sewa. Wisnu melihat tangan Bu Ratna mendorong baki sesajen itu perlahan, melalui celah pintu yang terbuka. Baki itu menghilang di balik kegelapan. Kemudian, terjadi keheningan. Keheningan yang lebih berat dan lebih gelap dari sebelumnya. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara mendesis yang sangat rendah, seperti batu bara yang terbakar atau ular raksasa yang bergerak. Suara itu bukan dari Bu Ratna. Suara itu sangat berat bergema dan terdengar sangat tua. Kurang Ratna, kau tahu Buto, Ijo butuh lebih dari darah ayam dan kembang layu. Wisnu tidak bisa memahami kata-kata itu secara utuh. Tetapi nada suara itu penuh ancaman dan haus. Buto Ijo yang diceritakan Pak Jaya ternyata ada, dan Bu Ratna, Ratu Kos Bunga Malam, hanyalah pelayan yang ketakutan. Bu Ratna tersentak, tetapi tidak berani mengangkat kepala. Ampun tuanku, hamba sedang menyiapkan tumbal nyawa berikutnya, sesuai tenggat 10 tahun. Tapi untuk hari ini, desisan itu kembali, lebih panjang. Tubuhmu, Buto Ijo butuh kekuatan. Kekuatan yang hanya kau berikan dengan kehangatanmu. Kepala Bu Ratna jatuh semakin rendah. Air mata yang tersembunyi tiba-tiba mengalir di pipi porselennya, membasahi bibir merah anggur. Wisnu melihatnya dengan jelas. Air mata itu adalah air mata keputusasaan, bukan air mata cinta atau kenikmatan. Kekayaan yang melimpah ini dibayar dengan penghinaan dan ketakutan yang abadi. Bu Ratna tidak menjawab. Perlahan, dengan gerakan yang kaku, Bu Ratna merangkak ke pintu, menyentuh gagangnya,
dan mendorong pintu itu hingga terbuka sedikit lebih lebar. Sebelum Bu Ratna masuk, dia sempat melirik ke lorong, mencari-cari. Tatapan itu sekilas menyapu pilar tempat Wisnu bersembunyi. Meskipun pandangan Bu Ratna hanya melewati pilar itu, Wisnu merasakan sioliola jiwa Bu Ratna telah melihatnya, menelanjanginya, dan mengirimkan pesan peringatan paling mematikan. Bu Ratna masuk, pintu coklat tebal itu menutup dengan bunyi klik yang halus. Wisnu kini sendirian di lorong lantai 3 yang dingin, menyaksikan penutupan pintu kamar utama Buto Ijo. Rasa dingin di dadanya berubah menjadi mual yang menusuk. Ia tidak melihat Buto Ijo, tetapi ia melihat harganya. Ratapan sunyi seorang wanita kaya yang dipaksa menyerahkan tubuhnya kepada entitas kotor, hanya agar uangnya tetap mengalir deras. Mahasiswa itu akhirnya bisa bergerak. Kakinya gemetar saat berlari menuruni tangga. Saat mencapai lantai 2, dia tahu. Rasa ingin tahu itu telah terbayar lunas. Ia telah melihat wajah asli dari kos bunga malam. Ini bukan lagi sekadar gosip. Ini adalah fakta klinik yang hidup dan bernapas di lantai 3. Dan sekarang, setelah Bu Ratna melirik sekilas, Wisnu tahu keselamatan dirinya terancam. Lorong itu sunyi kembali. Tetapi Wisnu tahu, di balik pintu coklat tebal itu, pertukaran mengerikan antara kemewahan dan kehormatan baru saja dimulai. Pagi itu terasa menjijikkan bagi Wisnu. Bukan hanya karena pemuda itu tidak tidur semalaman, tetapi karena seluruh ingatannya dipenuhi suara desisan mengerikan dan wajah Bu Ratna yang tersiksa di depan pintu. Pengetahuan yang didapatkannya kini bukan sekadar gosip. Itu adalah kebenaran yang berat dan kotor. Sebuah perjanjian darah dan tubuh yang mengalirkan kekayaan ke kos mewah itu. Lolos dari lorong lantai 3 tanpa ketahuan adalah keajaiban kecil. Namun, tatapan sekilas Bu Ratna sebelum pintu tertutup terasa seperti cap dingin yang dicetak di punggungnya. Perempuan itu pasti tahu ada mata lain yang melihat. Rasa paranoia menusuk. Wisnu tahu tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Tetapi naluri pemburu kebenian mendorongnya untuk mencari bukti terakhir, tempat menunggu Buto Ijo. Tempat itu, menurut Pak Jaya, adalah bangunan batu hitam tua di sudut halaman belakang. Wisnu segera menghubungi Rina. Rina, yang juga terpukul oleh pengakuan Pak Jaya, setuju untuk bergabung. Dua orang kepala batu ini soma-soma didorong oleh rasa ingin tahu yang lebih besar daripada rasa takut mereka. Misi sederhana, menyelinap ke halaman belakang, memeriksa bangunan batu itu, dan jika beruntung, menemukan petunjuk yang bisa mereka gunakan untuk membatalkan kontrak sewa kamar mereka, atau bahkan membantu penghuni lain. Waktu terbaik untuk bergerak adalah setelah fajar, ketika Bu Ratna masih tertutup dalam kemewahan kamarnya, dan Pak Jaya sibuk menyiram tanaman di taman depan. Mereka menyelinap melalui pintu dapur yang jarang digunakan. Halaman belakang itu adalah wilayah yang berbeda dari taman depan yang terawat sempurna. Di sini, rumput tumbuh liar di beberapa tempat, dan suasana terasa jauh lebih lembab dan gelap. Didominasi oleh dua pohon beringin raksasa yang daunnya jarang tersentuh sinar matahari. Akar-akar beringin itu, persis seperti yang Wisnu lihat dari jendelanya, mencengkeram tanah seperti yari-yari yang keriput dan kejam. Sasarannya adalah gubuk batu hitam di pojok, yang tampak seperti rumah ibadah kecil yang diabaikan. Mereka berjalan perlahan, menginjakan kaki di tanah lembab yang tidak dilapisi kerikil marmer. Rina, yang matanya lebih jeli tiba-tiba menarik lengan Wisnu hingga terhenti. "Nu, lihat," bisik Rina, menunjuk ke area berlumpur tipis di bawah salah satu beringin. Di sana, tercetak jelas, sebuah jejak kaki. Jejak kaki itu bukan jejak kaki manusia, jauh lebih besar, mungkin 2 kali lipat ukuran sepatu Wisnu, dan bentuknya tidak proporsional. 5 jari yang tebal, dengan lekukan di tengah telapak yang terlalu dalam. Yang paling mengerikan adalah warna tanah di sekitar cetakan itu. Tanah itu berwarna gelap, tetapi di beberapa bagian cetakan kaki itu, terdapat residu samar berwarna hijau lumut yang mengering. Bau sulfur dan tanah basah yang Wisnu cium dari bawah pintu kamar pada malam Jumat Kliwon kini terasa kuat di area ini. Itu pasti dia, desis Wisnu. Tenggorokannya tercekat. Buto Ijo, makhluk itu memang menggunakan gubuk belakang sebagai tempat transit sebelum diundang ke kamar mewah di lantai 3. Rina mengeluarkan ponselnya, tetapi Wisnu menahan. "Jangan difoto." Rasanya, dia akan tahu. Mereka bergerak menjauh dari jejak kaki itu, menuju gubuk batu hitam. Gubuk itu tidak memiliki jendela, hanya pintu kayu kecil yang berlumut, disarangi oleh akar beringin yang melingkar erat. Pintu itu terlihat tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Saat mengamati dinding batu gubuk, pandangan Wisnu jatuh ke sebuah batu pipih yang terlepas dari tumpukannya. Di bawah batu itu, tersembunyi sesuatu. "Lihat ini, Rin,"
Dengan hati-hati, Wisnu mengangkat batu pipih tersebut. Di bawahnya, teronggok selembar kain usang. Warnanya kuning kecoklatan, tampak getas dimakan usia dan lembabnya tanah. Kain itu membungkus erat sebuah benda kecil, keras, seperti sepotong kayu tua yang diukir. Rina mengambil kain itu. Jemarinya yang gemetar membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya, terukir dalam aksara Jawa kuno yang hampir pudar, sebuah rangkaian kata-kata yang tampak seperti mantera atau perjanjian. Ini pasti peninggalan Tuan Haris, suami Bu Ratna, gumam Rina. Wisnu dan Rina mendekatkan kepala, berusaha menguraikan aksara yang ditulis menggunakan tinta hitam pekat yang tidak luntur. Setelah beberapa saat berdiskusi dan mencocokkan aksara dengan pengetahuan sejarah mereka berhasil menguraikan inti dari teks tersebut. Teks itu bukanlah doa permohonan, melainkan sebuah kontrak yang ditujukan kepada Danyang Agung penguasa Gunung Harta Buto Ijo. Kontrak itu dengan jelas menyebutkan harga kemewahan kos bunga malam, maka kutuangan emas akan mengalir deras. Selama Raga Ratu Emas menyerahkan diri tanpa syarat kepada hijaunya Danyang, setiap putaran kliwon. Dan agar darah tumbal tetap suci, Tuan Raga harus menjadi penghuni kos bunga malam. Tanda perjanjian ini adalah kehangatan tubuh dan jiwa yang terkunci. Tubuh Wisnu serasa lumpuh. Perjanjian tubuh dengan makhluk hijau, Pak Jaya benar 100%. Bu Ratna tidak hanya memberikan tumbal nyawa, tetapi membayar harga kekayaannya dengan tubuhnya secara rutin. Sebagai Ratu Emas yang tunduk kepada hijaunya Danyang, ungkapan jiwa yang terkunci memberikan gambaran yang menyedihkan tentang Bu Ratna yang terlihat dingin dan mati rasa. Rina memegang kain itu erat-erat. Kita tidak bisa tinggal di sini, Nu. Kita sudah melanggar 2 aturan, melihat kamar terlarang, dan sekarang memegang kontrak mereka. Tapi Bu Ratna melihatku. Malam itu, di lantai 3, tatapannya menyapu pilar. Dia tahu aku ada di sana. Wisnu membalas, suaranya dipenuhi frustrasi. Meninggalkan tempat ini sekarang, tanpa pengamanan, mungkin sama saja dengan bunuh diri. Kita sudah terdaftar sebagai saksi yang mengetahui rahasia perjanjian darah ini. Mereka berdua melihat ke arah gubuk batu hitam. Aura penunggu di sana terasa semakin pekat dan mematikan. Seolah makhluk besar itu kini menahan napas, tahu ada penyusup yang mengganggu tempat singgahnya. Jejak kaki hijau di tanah lembab menjadi bukti konkret bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan cerita fiksi, tetapi dengan horor nyata yang bersembunyi di balik kemewahan kos bunga malam. Keputusan harus segera diambil. Melarikan diri, atau mencari cara untuk memutus perjanjian laknat yang tidak hanya mengancam jiwa Bu Ratna, tetapi kini juga mengancam setiap penghuni kos yang tanpa sengaja menjadi bagian dari siklus tumbal tersebut. Mereka harus mencari perlindungan, dan cepat. Kain usang berisi mantra itu terasa panas di tangan Rina, seperti bara api yang menandai mereka sebagai buronan makhluk halus. Gudang bawah tanah itu tiba-tiba berubah dari penjara menjadi benteng terakhir yang busuk. Suara kehancuran dari lantai 3 bergemuruh seperti gempa bumi lokal yang menargetkan hanya satu titik. Kamar terlarang. Lantai triplek di atas kepala bergetar hebat. Debu tua dan rema-rema tanah jatuh ke rambut dan pakaian mereka. Terdengar raungan yang mengoyak kesunyian malam, raungan primordial yang tidak dibuat oleh makhluk berdarah panas. Suara itu adalah paduan dari amarah, pengkhianatan, dan kekuatan mistis yang dilepaskan. Buto Ijo telah menemukan kain kemit, dan Sang Danyang Agung kini meyakini Ratu Emas telah mengkhianati kontrak mereka. Di tengah guntur kehancuran, Rina mencengkeram lengan Wisnu. Terdengar jeritan menusuk. Suara Bu Ratna. Jeritan itu tidak lagi histeris karena kehilangan penghuni kos. Jeritan itu adalah ratapan kematian yang diwarnai keputusasaan total. Suara porselen pecah, kayu jati terbelah, dan yang paling mengerikan, suara tulang yang dipatahkan dengan paksa. Dia menghukum Bu Ratna, bisik Rina. Air mata menetes di wajahnya. Rasa kasihan dan rasa takut bercampur aduk. Ini kesempatan kita, jawab Wisnu, suaranya mantap, memaksakan logikanya bekerja di tengah hiruk-pikuk itu. Semua perhatian Buto Ijo kini tertuju pada pengkhianatan Ratu Emas. Kita tidak lagi dicari sebagai tumbal, melainkan hanya dianggap lalat yang menyingkirkan diri. Mereka berdua menunggu beberapa saat lagi, memastikan intensitas amukan Buto Ijo berpusat di lantai 3. Suara gesekan kuku batu yang berat itu tidak terdengar lagi. Yang ada hanyalah dentuman dan suara dinding yang runtuh. Seolah-olah seluruh sayap lantai 3 sedang dirobek. Waktu sudah matang. Wisnu dan Rina segera menaiki tangga bobrok itu. Begitu papan triplek diangkat, aroma dupa pekat dan bau tanah basah langsung menyergap, bercampur dengan bau yang lebih baru dan mengerikan. Bau darah segar dan belerang yang terbakar. Dapur umum terlihat aman, tetapi aura di sana begitu kental hingga udara terasa berat. Sasaran berikutnya,
lobi utama dan gerbang tembaga. Langkah kaki mereka harus seringan bayangan. Saat melewati lorong lantai 2, terpaksa mengintip ke tangga utama yang menjulang ke lantai 3. Pemandangan itu mencekik napas. Beberapa anak tangga teratas hancur. Debu dan serpihan kayu jatuh ke lantai marmer lobi. Karpet merah tebal di tangga robek memanjang, seperti cakaran pisau raksasa. Di sudut lorong lantai 3, terlihat lubang menganga di dinding, mengungkapkan kegelapan di dalam kamar terlarang. Mereka menuruni tangga utama. Mata memindai setiap sudut lobi yang megah itu. Patung malaikat batu yang selalu dingin itu kini terlihat retak di bagian wajah, seolah tidak kuat menahan energi amarah yang baru saja melewati tempat itu. Lobi utama kosong, kecuali satu orang, Satpam Kos Bunga Malam. Pria itu duduk di posnya bukan dalam keadaan berjaga, melainkan dalam keadaan syok. Wajah Satpam itu pucat pasi. Air liur menetes ke dagu. Tubuhnya gemetar hebat. Kedua tangan menutup telinga, seperti berusaha mengusir suara kehancuran yang didengar. Satpam itu jelas tidak melihat Wisnu dan Rina. Benaknya masih terpenjara oleh teror yang baru saja terjadi di atas. Penjaga itu lumpuh, tidak berdaya, menjadi korban kolateral dari amukan Danyang Agung. Tanpa mengeluarkan suara, Wisnu memberi kode pada Rina. Tidak perlu berhadapan, mereka hanya perlu melewatinya. Mereka menyelinap di belakang meja resepsionis, melewati koleksi kunci kamar yang tergantung rapi. Kunci kamar 13 dan 14 masih ada di sana. Wisnu mengambil kunci kamar 13, Rina mengambil kunci ke-14. Bukti bahwa mereka masih menjadi penghuni jika terjadi sesuatu di luar. Tiba di gerbang tembaga. Gerbang itu tebal, berat, dan pasti terkunci rapat. Ini yang paling sulit, bisik Rina, menatap kunci gembok besar yang melilit gerbang. Wisnu menghela napas. Kontraknya sudah putus. Kekuatan Bu Ratna pasti melemah. Kita harus coba. Jika Satpam itu masih terikat perjanjian, energinya akan menutup gerbang ini rapat-rapat. Wisnu memegang gagang gerbang tembaga yang dingin, mendorongnya, mengerahkan seluruh sisa adrenalin dan kekuatan fisik. Gerbang itu bergerak, bunyi decitan berat logam beradu terdengar. Tetapi gerbang itu terbuka, perlahan, memunculkan celah sempit yang cukup untuk dilewati satu orang. Energi perlindungan yang selama ini menjaga Kos Bunga Malam telah retak, hancur oleh amukan buto ijo yang kini menyasar pemiliknya. Keduanya tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka merangkak keluar melalui celah itu, kembali menginjak kerikil marmer putih di luar. Kemudian, tanpa menoleh, berlari secepat mungkin menjauhi gerbang tembaga yang menjulang tinggi, menjauhi Kos Bunga Malam. Napas tersengal. Paru-paru terasa terbakar oleh udara Jakarta yang panas dan lengket. Setelah jarak yang cukup aman, mereka berhenti di bawah lampu jalanan kota yang terang benderang. Menoleh ke belakang, Kos Bunga Malam tampak tenang. Bangunan kolonial 3 lantai itu berdiri megah di balik gerbang tembaga yang kini tertutup rapat kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Lampu kristal masih menyala di lobi. Namun, di kegelapan lorong lantai 3, tampak satu lampu padam. Dan di balik jendela kamar terlarang, samar-samar, terasa aura kehancuran yang sunyi. Ratu Emas telah membayar harga yang jauh lebih mahal daripada nyawa 2 mahasiswa. Harga kehormatan Sang Danyang Agung. Wisnu dan Rina saling pandang. Mereka selamat, keluar dari lingkaran tumbal yang mengerikan itu. Tetapi di balik kemewahan Kos Bunga Malam, terukir kisah baru tentang Ratu Emas yang jiwanya terkunci, dan perhitungan dari buto ijo yang telah dimulai. Pagi menyambut dengan kejam. Bukan dingin yang mencekam seperti di Kos Bunga Malam, melainkan panas terik Jakarta yang terasa menusuk pori-pori. Mereka berlindung di sebuah motel murah, jauh di pinggiran kota. Kamar itu kecil, berbau asap rokok basi, dan dindingnya berwarna hijau lumut yang ironisnya mengingatkan mereka pada buto ijo. Rina terduduk di sudut kasur. Badannya berguncang perlahan, bukan karena kedinginan, tetapi karena trauma yang baru mulai meresap. Peristiwa semalam, kegilaan, suara tulang patah, dan bau belerang, kini muncul dalam kilasan visual yang nyata. Di motel sederhana ini, dengan keamanan yang palsu, jiwa mereka mulai berteriak. Wisnu berdiri di depan jendela, memandang keramaian kota. Jalanan penuh dengan klakson yang riuh, pedagang kaki lima yang berteriak kebisingan yang normal yang kini terasa asing. Kehidupan normal terus berjalan, tidak terpengaruh oleh entitas raksasa yang baru saja merobek sebuah bangunan mewah. Kita berhasil, bisik Wisnu, mencoba memberi kepastian, tetapi suaranya sendiri terdengar hampa. Dengan mengorbankan Bu Ratna, sahut Rina, suaranya parau. Mungkin dia pantas menerimanya, tapi kita yang mendorongnya ke sana. Kita gunakan buto ijo untuk membunuh tuannya sendiri.
Rasa bersalah adalah beban baru yang harus dipikul. Bu Ratna, meskipun kejam dan dingin, adalah korban dari perjanjian suaminya. Wanita itu dipaksa menyerahkan tubuh dan jiwanya. Mereka melihat air mata keputusasaan wanita itu sebelum pintu kamar terlarang tertutup. Mereka harus memastikan. Rina mengambil ponsel, tangannya bergetar saat mengetikkan nama kos bunga malam di mesin pencari. Wisnu mendekat, menahan napas. Beberapa detik kemudian, layar ponsel Rina dipenuhi berita utama sensasional. Kebakaran misterius di lantai 3 kos mewah bunga malam. Pemilik hilang tanpa jejak. Berita itu menjelaskan bahwa subuh tadi telah terjadi kebakaran hebat di lantai 3 bangunan elit tersebut. Polisi menduga korsleting atau ledakan kecil dari gas. Yang aneh, api itu padam sendiri setelah menghancurkan seluruh area lantai 3, termasuk kamar terlarang yang disebut wartawan sebagai ruangan pribadi pemilik yang eksklusif. Tidak ada mayat Bu Ratna yang ditemukan. Hanya jejak kehancuran yang tidak wajar. Hilang tanpa jejak, gumam Wisnu. Buto Ijo tidak hanya membunuh. Makhluk itu mengklaimnya mengambil tubuh dan jiwa Bu Ratna, mungkin sebagai hadiah atau hukuman terakhir. Rina terus menggulir berita. Tatapannya kosong. Ada satu baris kecil yang membuat jantungnya mencelos. Mereka menemukan satu penjaga keamanan di lobi. Pria itu mengalami gangguan saraf akut dan terus berteriak. Dia marah saat dievakuasi. Itu adalah satpam yang mereka lewati. Ia menjadi saksi bisu, korban lain yang jiwanya hancur. Tiba-tiba, Wisnu merasakan dingin yang menusuk dari saku celananya. Itu bukanlah dingin dari AC. Karena kamar itu panas, dingin itu menjalar dari kain kemit yang masih di bawah. Mereka lupa membuangnya. Wisnu mengeluarkan kain usang itu. Kain kemit kini terlihat lebih gelap, lebih tua. Kain itu dingin, luar biasa dingin, seolah es abadi tertanam di dalamnya. Rasanya seperti kita membawa bagian dari kengerian itu bersama kita, ujar Wisnu menyerahkan kain itu. Rina menyentuh kain kemit. Rasa dingin itu menampar tangannya. Ia menariknya kembali. Dan saat kain kemit itu jatuh kembali ke tempat tidur, mereka berdua melihatnya. Di salah satu sudut kain kuno yang beraksara Jawa itu, yang seharusnya hanya berwarna kuning kecoklatan, kini ada noda kecil, seukuran kuku jari. Noda itu berwarna hijau lumut gelap. Noda itu terasa kasar saat disentuh, seperti pigmen batu yang mengering itu. Jejak Buto Ijo, bisik Rina, sisa dari kehancuran di lantai 3. Mungkin darahnya, atau energinya. Wisnu teringat jejak kaki hijau di halaman belakang. Jejak yang sama yang kini menempel di kontrak berdarah itu. Kain kemit itu, kontrak yang seharusnya membelenggu Bu Ratna, kini telah menjadi anugerah dan kutukan baru bagi mereka. Itu adalah bukti nyata perjanjian pesugihan itu, tetapi juga penanda bahwa Buto Ijo telah mengetahui siapa yang menanamnya. Mereka melarikan diri dari kos bunga malam, tetapi tidak melarikan diri dari Buto Ijo. Makhluk itu kini tahu identitas mereka. Dan bagian dari energinya telah menempel pada hadiah mereka. Buto Ijo telah melacak. Keterasingan mereka di kamar motel kecil itu terasa sempurna. Mereka sendirian, membawa rahasia besar, membawa bukti yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, dan membawa noda hijau kecil di kain kemit yang menandakan, bagi Danyang Agung, mereka bukan lagi tumbal yang hilang, melainkan pengkhianat yang membawa kabur harta paling berharga. Pelarian baru saja dimulai, dan kali ini, perburuan dilakukan oleh entitas yang kehilangan ratu dan kehormatannya. Sejak noda hijau lumut itu terlihat, ketenangan motel sirna. Kain kemit, artefak terkutuk yang tersimpan di bawah bantal, tidak lagi terasa dingin. Benda itu mulai memancarkan kehangatan aneh. Berdenyut seperti jantung yang sakit. Bau belerang, yang seharusnya sudah hilang terbawa angin Jakarta, kini merayap pelan di bawah pintu kamar. Menusuk indera penciuman, Wisnu bergerak cepat, membungkus kain kuno itu dengan 3 lapis plastik tebal, lalu memasukkannya ke dalam ember es. Tindakan itu, meskipun murni rasional, terasa sia-sia melawan kekuatan supranatural. Dingin es hanya meredam sedikit denyutan panasnya. Kita tidak bisa membuangnya, kata Rina, suaranya tercekat. Kalau dibuang, dia tahu lokasinya. Kalau dihancurkan, dia akan datang. Kita harus kembali ke Pak Jaya. Putus Wisnu. Pria tua itu adalah satu-satunya tautan ke dunia mistis kos bunga malam. Dia harus tahu cara menetralkan noda hijau itu. Perjalanan kembali ke wilayah kos bunga malam terasa seperti bunuh diri. Mengendarai taksi online, mereka memilih rute yang rumit, mengubah tujuan 3 kali. Setiap lampu merah, setiap motor yang menyalip, terasa seperti Buto Ijo yang sedang mengejar. Mata selalu menatap spion. Mereka mencari sosok raksasa. Tetapi yang ditemukan hanyalah wajah-wajah normal kota yang acuh tak acuh. Justru ketidakmunculan monster itu yang paling menakutkan Buto Ijo.
tidak perlu mengejar secara fisik. Akhirnya, mereka turun 2 kilometer dari kos yang terbakar. Wilayah itu terasa sunyi, seolah trauma malam itu telah menyerap semua suara. Kos bunga malam berdiri di kejauhan, dikelilingi pita kuning polisi. Di balik gerbang tembaga, terlihat pilar Romawi yang hangus sebagian. Kemewahan kini tercampur dengan bencana. Mereka menyusuri gang kecil, mencari rumah Pak Jaya, yang terletak di kawasan kumuh di belakang kos. Mereka menemukan pria tua itu duduk di teras kecil. Tampak lebih tua 10 tahun dari kemarin, merokok dengan tatapan kosong. Melihat Wisnu dan Rina, Pak Jaya sontak berdiri, matanya membelalak ketakutan. Kalian gila, kenapa kembali Buto Ijo akan mencium kalian? Wisnu mengeluarkan bungkusan plastik dari tas ranselnya, meletakkannya di lantai. Kami membawa ini pakai kemi. Dan lihat nodanya. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan Pak Jaya. Pria tua itu berlutut, membuka lapisan plastik tebal dengan tangan gemetar. Saat melihat noda hijau lumut di sudut kain itu, wajahnya berubah. Ketakutan digantikan oleh kengerian yang mendalam. Sial, Buto Ijo sudah menandai kalian, desis Pak Jaya, membuang puntung rokoknya ke tanah. Ini bukan darah atau pigmen dan ini adalah Chandra Buto Ijo. Chandra, Tony Rina, tanda bulan. Jelas Pak Jaya, suaranya berat. Buto Ijo tidak mengejar fisik, dan Yang Agung menggunakan perjanjian sebagai jiwanya. Kain ini adalah pusat persembahan. Ketika kalian menanamnya di kamar terlarang, dia marah dan mengambil nyawa Ratu Emas. Tetapi menyadari kain kontraknya hilang. Noda hijau ini adalah jejak energi. Selama noda ini menempel di kain, Buto Ijo tahu lokasi pasti kalian, bahkan jika kalian bersembunyi di dalam gua terdalam. Buto Ijo, Pak Jaya menjelaskan, kini tidak perlu berpatroli. Buto Ijo hanya menunggu di reruntuhan lantai 3. Kain kemit adalah kompas yang akan menarik tuannya mereka kembali ke sangkar. Kalian membawa magnet kembali ke tiang baja. Simpul Pak Jaya. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Wisnu frustrasi. Hancurkan saja kain ini. Pak Jaya menggeleng keras. Jangan! Kain kemit adalah benda pusaka keramat. Mencoba menghancurkannya tanpa ritual penangkal, hanya akan membuat Sang Danyang Agung murka seketika. Tubuh kalian akan ditarik paksa, dihancurkan di tempat yang sama dengan Ratu Emas. Solusinya, menurut Pak Jaya, mengerikan dan tunggal, menghilangkan noda hijau itu. Di seluruh Jakarta, hanya ada satu orang yang mampu membersihkan Chandra ini. Bisik Pak Jaya. Matanya meredup. Seorang guru spiritual tua di Gunung Salak. Beliau butuh 3 hal. Setetes darah kalian sebagai pengenal, air 7 sumur, dan yang paling sulit pria tua itu menatap Wisnu dan Rina dengan pandangan mengasihani. Beliau butuh sebilah keris yang digunakan Buto Ijo dalam ritualnya. Keris yang dibawa Ratu Emas saat persembahan. Keris ular itu. Keris yang mereka lihat di baki sesajen yang ditinggalkan di dalam kamar terlarang di lantai 3. Yang kini telah runtuh dan dipenuhi puing-puing Buto Ijo. Wajah Wisnu dan Rina pucat. Mereka harus kembali ke jantung kengerian itu. Kembali ke reruntuhan kamar terlarang yang dijaga oleh Danyang Agung yang kehilangan ratu dan kehormatannya, hanya untuk mengambil keris yang terkutuk. Pelarian mereka ternyata hanya jeda sebelum tugas bunuh diri yang sesungguhnya. Malam tiba, membawa kelembapan dan kegelapan kota yang tebal. Rina dan Wisnu merencanakan langkah mematikan itu di kamar Pak Jaya yang sempit, ditemani aroma dupa yang samar. Tidak ada pilihan lain. Kain kemit di ember es berdenyut semakin kuat, memanggil pulang ke sangkar Buto Ijo. Mereka membuat persiapan minimalis. Wisnu mengambil linggis kecil berkarat dari gudang Pak Jaya, alat yang mungkin bisa berguna untuk menyingkirkan puing. Rina mengikat rambutnya aretorat, mengenakan pakaian gelap, dan membawa botol air minum. Bukan air minum biasa, melainkan cairan yang sudah dibacakan mantra ringan oleh Pak Jaya perlindungan kecil, sekadar untuk memerciki jalan masuk. Buto Ijo tidak tidur, Pak Jaya memperingatkan, wajahnya ditekuk kerutan. Dia hanya menunggu. Energinya memenuhi reruntuhan lantai 3. Kalian harus bergerak cepat dan tanpa suara. Jika ada satu helai rambut yang ditarik, itu berarti tamat. Kami tahu pintu masuknya, kata Wisnu, mengingat gudang bawah tanah yang bobrok. Itu adalah satu-satunya jalan yang terbukti efektif menembus gerbang tembaga. Tepat pukul 12 malam, saat jalanan sepi total, aksi nekat itu dimulai. Mereka bersembunyi di balik semak-semak yang mengering, mengamati kos bunga malam. Garis polisi telah bergeser. Sekarang, hanya ada seorang petugas keamanan lokal yang tampak mengantuk dan sesekali menguap. Menunggu momen pergantian shift, mereka menyelinap, berjalan merangkak, mendekati pagar kawat berduri di belakang bangunan mewah itu. Pagar itu, yang dulu ditutupi tanaman rambat cantik, kini miring dan setengah roboh,
Akibat kehancuran di atas, Wisnu memotong kawat tipis dengan tang kecil yang dipinjam dari Pak Jaya. Suara klik kawat putus terasa memekakkan telinga di kesunyian malam. Menyelinap masuk, terpaksa berhadapan langsung dengan pemandangan halaman belakang yang mengerikan. Lantai marmer putih bersih kini berlumur debu hitam dan bekas hangus. Jejak kaki raksasa hijau lumut yang dulu mereka lihat telah hilang, tersapu hujan atau dilapisi debu. Namun, aura di sana terasa jauh lebih berat. Udara terasa lembab dan dingin, seolah mereka baru saja melangkah ke dalam freezer raksasa. Mereka menemukan pintu gudang bawah tanah yang tersembunyi. Kunci yang dulu mereka ambil di lobi ternyata masih berfungsi. Bunyi klik gembok tua itu memantul pelan, diserap oleh dinding batu. Meluncur turun ke gudang bawah tanah. Tempat itu gelap total. Bau apek tanah basah dan tikus mati menyambut. Cahaya ponsel Wisnu menyorot ke atas, ke arah tangga triplek yang mereka gunakan untuk melarikan diri. Memanjat tangga mendorong pintu triplek itu, tiba di dapur umum. Dapur umum terlihat normal, tetapi tegel lantai dan peralatan memasak tertutup lapisan debu tebal. Mereka bergerak ke tangga utama. Pendakian ke lantai 3 adalah perjalanan ke neraka. Tangga marmer elegan itu kini menyerupai tulang belulang yang patah. Bagian tengahnya hancur, menyisakan kerangka besi yang bengkok. Mereka harus memanjat, berpegangan pada sisu-sisa handrail yang retak. Setiap langkah yang salah bisa membuat terpeleset dan jatuh ke lantai bawah. Semakin tinggi memanjat, semakin pekat bau belerang dan hangus itu. Dan semakin jelas, suhu ruangan berubah menjadi dingin yang ekstrem, dingin yang tidak alami. Tiba di lantai 3, bukan lagi lorong kamar kos, melainkan jurang kehancuran. Seluruh sayap lantai itu telah dirobek. Atap terbuka di beberapa bagian, menampakkan langit hitam pekat dan bintang-bintang yang jauh. Mereka berjalan di atas balok kayu yang runtuh dan pecahan beton kamar terlarang. Kini tempat itu hanyalah lubang besar menganga. Lubang itu dipenuhi reruntuhan, batu bata, kayu, pecahan kaca, dan sisa perabotan mewah yang hancur berkeping-keping. Di tengah-tengah kehancuran, Wisnu menyalakan senter ponsel, mencari altar persembahan. Altar itu telah terbalik. Tempat Bu Ratna menyerahkan tumbal kini menjadi gundukan abu. Tapi, ada satu benda yang tidak hancur oleh amukan buto ijo. Benda yang seolah disengaja ditinggalkan. Baki sesajen. Baki kuningan itu tergeletak miring di antara balok. Di atasnya, seperti perhiasan beracun di tengah kuburan, terbaring keris ular Lux 9. Keris itu memancarkan aura dingin, seolah menyedot semua cahaya di sekitarnya. Keris itu adalah perwujudan keganasan buto ijo. Kini ditinggalkan sebagai umpan bagi mereka yang berani kembali. Wisnu mengulurkan tangan. Tiba-tiba, suara desisan rendah memenuhi ruangan. Bukan dari ular. Suara itu berasal dari tumpukan puing di sudut kamar. Suara itu dalam, serak seperti batu basal yang saling bergesekan. Buto ijo tidak tidur. Dia hanya menunggu kompas itu. Menunggu mereka. Di antara reruntuhan tahta kerajaannya yang telah hancur. Di bawah bulan sabit yang memudar, kos bunga malam adalah patung kehancuran, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekik. Bukan lagi kesunyian malam biasa, melainkan kesunyian yang menahan napas. Menunggu. Dingin yang menusuk berasal dari energi murni, bukan dari cuaca. Wisnu dan Rina berdiri di balik pagar kawat yang bengkok. Mata mereka terpaku pada bangunan pilar Romawi yang hangus sebagian. Tidak ada pengamanan, bisik Rina. Napasnya berawan. Mereka menyerah pada tempat ini. Bukan mereka yang kita hindari, balas Wisnu. Tatapannya tertuju pada asap tipis yang masih mengepul dari lubang di lantai atas. Dia ada di sana, menunggu, berbekal linggis kecil yang karatan sebuah ironi melawan kekuatan gaib dan sebotol air mantra. Mereka memulai infiltrasi. Akses termudah adalah melalui lubang di pagar belakang, yang menuju ke kebun yang dulunya terawat, kini penuh ilalang mati. Halaman marmer terasa dingin, kusam oleh debu dan abu. Aura keputusasaan Bu Ratna masih melekat di udara, bercampur dengan aroma belerang yang memuakkan. Mereka bergerak seperti bayangan, tubuh merayap di sepanjang dinding, menuju pintu gudang yang menjadi gerbang pelarian terakhir mereka. Gudang itu kini bukan tempat persembunyian, melainkan ruang tunggu kematian. Mereka menaiki tangga triplek, menuju dapur utama. Di sana, sisa-sisa kemewahan terakhir tampak menyedihkan, piring-piring porselen retak, dan mesin kopi mahal yang tertutup abu. Pendakian ke lantai 3 adalah fase paling mengerikan. Tangga utama telah runtuh. Balok-balok besi bengkok mencuat dari beton yang pecah. Wisnu memimpin, menguji setiap pijakan yang tidak stabil. Setiap langkah memicu bunyi gemeretak yang terasa menggelegar. Namun bunyi itu tidak terpantul kembali seperti suara yang ditelan oleh kegelapan. Semakin tinggi, intensitas bau belerang semakin kuat, mencekik paru-paru. Udara di puncak terasa setipis kertas,
dan dinginnya angkasa langsung menyentuh kulit karena atap sudah tidak ada. Mereka kini berjalan di atas labirin reruntuhan. Kamar terlarang pusat bencana itu kini adalah jurang berbentuk kawah. Altar tempat Bu Ratna bersujud telah terbalik, terkubur di bawah tumpukan puing-puing. Senter Wisnu menyapu sisa ruangan. Tiba-tiba, cahaya itu menangkap sesuatu yang berkilauan. Baki sesajen kuningan itu tergeletak miring, hampir tidak tersentuh oleh api, seperti peninggalan yang disengaja. Di atas baki itu, di antara abu dan kotoran, terbaringlah keris ular Luk 9. Bilahnya memancarkan cahaya redup, dingin dan mematikan. Itu adalah senjata Buto Ijo, umpan yang ditinggalkan Sang Danyang Agung. Itu dia, bisik Rina, menekan tangannya ke mulut. Wisnu maju perlahan. Setiap ototnya tegang. Dia tahu, keris itu adalah perpanjangan jiwa Buto Ijo, dan menyentuhnya berarti mengundang perhatian penuh dari entitas tersebut. Dia memegang gagang keris. Logam itu terasa panas, bukan dingin. Rasa panas itu membakar kulitnya, mengirimkan gelombang kejutan hingga ke lengan. Tepat saat keris terlepas dari baki, sebuah getaran kuat mengguncang lantai. Getaran itu bukan gempa bumi, itu adalah amarah. Di sudut kawah, tumpukan balok beton dan kawat besi mulai bergerak. Suara desisan rendah memenuhi udara. Bukan berasal dari ular, melainkan dari konsentrasi energi yang tak tertahankan. Reruntuhan itu perlahan menyusun diri, membentuk siluet raksasa. Bayangan Buto Ijo telah mengambil bentuk fisik dari puing-puing, menjulang tinggi ke angkasa. Dua titik merah, mata Danyang Agung, menyala, menatap lurus ke arah Wisnu yang memegang pusaka curian. Airnya, Rina, cepat, raung Wisnu. Rina maju. Tangannya gemetar, memercikan air mantra yang dibawanya. Air itu mengenai tanah, menciptakan garis pertahanan yang berdesis. Garis batas itu menahan entitas raksasa itu sejenak, memberikan waktu sepersekian detik yang berharga. Momen itu adalah segalanya. Wisnu dan Rina berbalik, meninggalkan keris yang telah dipegang. Raungan Buto Ijo meledak. Suara yang tidak berasal dari pita suara, tetapi dari keruntuhan langit. Buto Ijo telah kehilangan keris, dan kini amarahnya dilepaskan ke seluruh bangunan. Mereka berlari menuruni kerangka tangga yang reot, berjuang mati-matian, meninggalkan kehancuran yang kini semakin ganas di belakang. Buto Ijo ada di belakang mereka, mengejar dengan kecepatan yang mengerikan. Langkah kakinya menghancurkan beton dan kayu. Langkah kaki berat itu lebih lambat dari kecepatan mobil, namun lebih stabil dari amarah gunung, terus mengikuti mereka. Kain kemit di ransel Rina kini terasa panas membakar punggung, memandu Buto Ijo seperti suar. Mereka berdua mencapai lantai 2, tetapi lantai itu mulai runtuh. Balok beton pecah di bawah sepatu kets yang basah. Mereka melompat ke area dapur, melewati piring-piring pecah dan perkakas logam yang berjatuhan. Di belakang, Buto Ijo, yang terbuat dari reruntuhan, bergerak lambat, namun tanpa henti. Setiap gerakan menciptakan suara gesekan beton yang memilukan. Kita tidak akan sampai ke pintu belakang, teriak Wisnu. Melihat jarak dan kecepatan Buto Ijo, mereka melihat ke sisi kiri, di mana jendela besar kamar tamu telah pecah. Di bawah jendela itu, terhampar kebun yang ditumbuhi ilalang mati. Itu adalah jalan keluar terakhir. Lompat, perintah Wisnu. Tanpa ragu Rina melompat lebih dulu, tubuhnya terlempar ke semak-semak, menghasilkan suara dahan patah yang keras. Wisnu menyusul. Keris ular di tangannya terasa semakin panas, membakar telapak tangan. Begitu mendarat, rasa sakit yang menusuk menjalar di kakinya, tetapi adrenalin memaksanya untuk berdiri. Tepat saat Wisnu mendarat, sosok Buto Ijo, yang kini mencapai ambang jendela, menjulang. Danyang Agung itu tidak bisa melompat. Ia terlalu berat, terlalu terikat pada substansi bumi. Namun, ia mengangkat salah satu lengannya sebuah balok beton raksasa dan melemparkannya ke arah mereka. Balok itu mendarat tepat di antara Wisnu dan Rina. Ledakan debu dan puing-puing menghantam, tetapi mereka sudah berlari. Kain kemit, teriak Wisnu. Lepaskan. Mereka sadar, keris di tangan Wisnu dan kain kemit di ransel Rina adalah dua artefak yang saling memanggil. Mereka harus memisahkan diri, atau salah satu dari mereka akan ditarik kembali. Rina langsung membuka ransel, mengeluarkan kain kemit. Kain itu memancarkan panas dan bersinar hijau samar, seperti senter yang menarik perhatian Buto Ijo. Ambil ini. Rina melemparkan kain kemit itu ke arah reruntuhan di samping Buto Ijo. Buto Ijo mengalihkan perhatian. Dua mata merahnya mengikuti kilatan kain itu. Tepat saat Danyang Agung itu hendak mengambil kain kemit, Wisnu beraksi. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Wisnu melemparkan keris ular Luk 9 ke arah dada Buto Ijo. Keris itu menancap di dada Buto Ijo yang terbuat dari campuran beton dan besi. Tidak ada darah, hanya suara desisan keras,
seolah keris itu menusuk sebuah tungku raksasa. Reaksi Buto Ijo sangat dahsyat. Tubuh raksasa itu bergetar hebat, memancarkan gelombang kejut energi murni. Bangunan kos bunga malam yang tersisa mulai runtuh. Kali ini banner-banner menjadi puing-puing, bukan hanya ilusi. Buto Ijo menjerit. Jeritan itu adalah suara semua perjanjian yang dilanggar, semua kekayaan yang dikumpulkan dengan dosa. Sosok Buto Ijo mulai mencair. Beton dan besi yang menyusunnya kembali menjadi tumpukan reruntuhan. Energi hijau dan merah menyala-nyala di sekitar keris ular yang tertancap di tengah tumpukan itu. Mereka tidak menunggu untuk melihat penyelesaian. Mereka berlari menembus pagar belakang yang runtuh, menuju kegelapan ladang tebu di belakang kos. Mereka berlari hingga suara gemuruh dan desisan mereda menjadi keheningan yang jauh. Ketika mereka akhirnya berhenti, terengah-engah dan berlumuran lumpur, mereka melihat ke belakang. Di tempat kos bunga malam berdiri, kini hanya ada tumpukan puing-puing yang menyerupai gundukan tanah basah. Tidak ada lagi pilar Romawi, tidak ada lagi aura kemewahan. Hanya ada kehancuran yang dingin dan gelap. Buto Ijo telah kembali ke tempat asalnya, terikat pada kerisnya di bawah reruntuhan. Perjanjian darah yang melibatkan Bu Ratna telah robek dan dihancurkan. Namun, trauma itu baru saja dimulai. Mereka telah selamat, tetapi mereka telah menyaksikan hal yang tidak bisa dihapus oleh waktu. 6 bulan kemudian, tidak ada yang tersisa dari kos bunga malam, kecuali sebuah pelang kecil yang mengumumkan rencana pembangunan ulang di atas tanah yang kini ditutupi ilalang tebal. Wisnu dan Rina tidak pernah kembali ke sana, bahkan untuk mengambil barang-barang mereka yang tersisa. Mereka duduk di kursi kayu di teras sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan dan, yang terpenting, jauh dari kemewahan. Sebuah ketenangan baru menyelimuti mereka. Ketenangan yang diperoleh dengan harga trauma. Rina kini memilih bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus. Gadis itu tidak lagi tertarik pada kemewahan sesaat, tidak lagi mudah terkesan oleh kilauan harta benda. Pengalaman di kos bunga malam telah mengupas habis lapisan materialisme yang sempat menjeratnya. Pandangannya terhadap uang berubah total. Kini uang adalah alat, bukan tujuan, dan bukan alasan untuk menjual apapun. Wisnu, di sisi lain, menjadi lebih tertutup. Trauma itu masih menghantuinya dalam bentuk mimpi buruk sporadis tentang mata merah dan belerang. Namun, pengalaman itu juga memberinya perspektif unik. Pemuda itu menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari tradisi dan kepercayaan lokal, berusaha memahami batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Baginya, pengetahuan adalah benteng terakhir melawan kegelapan yang pernah ditemui. Suatu sore, mereka menerima sebuah amplop dari pengacara. Isinya adalah surat resmi mengenai status tanah kos bunga malam yang kini telah diratakan. Pengacara itu menjelaskan bahwa aset Bu Ratna yang menghilang secara misterius telah disita untuk melunasi yutang-yutang yang menumpuk. Kekayaan yang mengalir deras itu lenyap secepat ia datang, meninggalkan kekosongan finansial yang besar. Semua itu hanya ilusi, gumam Rina sambil memegang surat itu. Tumpukan pasir yang dibangun di atas kesepakatan, balas Wisnu, suaranya datar. Pemuda itu kini memegang sebuah liontin kayu sederhana, peninggalan dari kiai yang pernah memberi mereka air mantra. Benda itu adalah pengingat konstan bahwa pertarungan sejati bukanlah melawan manusia, melainkan melawan keserakahan yang membutakan. Mereka berdua tahu, kisah Bu Ratna bukanlah akhir. Pesugihan dan jalan pintas menuju kekayaan akan selalu ada. Tetapi bagi mereka, pengalaman ini adalah pelajaran paling berharga dalam hidup, bahwa jalan lurus, meskipun lambat, tidak akan pernah menuntut harga yang tidak terbayar. Mereka telah kehilangan banyak hal, rasa aman, kepolosan, dan kepercayaan pada dunia yang rasional. Namun, mereka mendapatkan kembali jiwa mereka. Dan dalam keterikatan tak terucap antara dua orang yang selamat dari neraka, mereka menemukan kekuatan sejati yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah mengalir di kos bunga malam. Mereka selamat, dan itu, bagi mereka, adalah kekayaan yang abadi.